Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema Allah mendengar rintihan umatnya. Didasarkan Keluaran 2 ayat 24-25. Allah mendengar rintihan mereka. Lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Ayat yang baru saja kita dengar adalah bagian dari kisah yang menceritakan tentang kondisi bangsa Israel yang sedang menderita akibat perbudakan yang mereka alami di Mesir. Mereka harus menjalani kerja paksa, bahkan bayi-bayi laki-laki yang baru saja lahir harus dibunuh. Hal ini terjadi setelah Yusuf mati dan generasi di mana mereka hidup adalah generasi yang tidak mengenal Yusuf. Dalam keputusasaan mereka mengeluh dan berseru-seru kepada Allah. Kemudian Allah mendengar, mengingat, memperhatikan, dan mempedulikan mereka. Dari kalimat tersebut seolah-olah Allah lah yang responsif atas keluhan mereka. Allah baru bertindak tatkala mereka berseru-seru kepada Allah. Atau Allah baru ingat akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tatkala mereka mengerang. Padahal tidak demikian. Kalimat Allah mendengar, mengingat, memperhatikan atau mempedulikan adalah bahasa antropomorfis. Artinya Alkitab memakai bahasa manusia untuk menggambarkan tindakan Allah. Sesungguhnya merekalah yang telah melupakan Allah. Namun Allah tidak pernah melupakan mereka. Allah selalu ingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan hal demikian. Di dalam Keluaran 2 ayat 24-25 ada 4 kata kerja aktif yang ditujukan kepada Allah, yakni mendengar, mengingat, memperhatikan, mempedulikan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang aktif, Allah yang hidup dan dinamis. Dia adalah Allah yang personal, yang mau melibatkan diri secara pribadi, yang empatik, turut merasakan, dan turut ambil bagian dalam penderitaan umatnya. Allah mau berurusan dengan persoalan umatnya. Allah mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bukan karena mereka adalah orang-orang yang berjasa kepada Allah atau orang-orang yang sempurna atau orang-orang yang tanpa dosa dan kesalahan. Di mata Allah mereka adalah manusia yang juga memiliki kelemahan dan dosa. Namun Allah mengingat janjinya kepada mereka karena anugerahnya semata. Allah bukan hanya mengingat janjinya, namun Allah juga menggenapinya. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun banyak orang yang menganggap sebagai kelalaian, Allah tidak pernah ingkar janji. Janjinya seperti terbitnya fajar di pagi hari. Apa yang Allah lakukan semuanya sesuai dengan rencana Allah yang sempurna. Allah mempunyai waktunya sendiri dalam menggenapi janjinya. Melalui renungan hari ini, kita diingatkan bahwa Allah juga tidak pernah melupakan kita selaku umat pilihannya. Di dalam kesulitan yang kita alami, bahkan sekalipun tidak ada orang yang mengerti dan peduli keadaan kita, Allah tidak tinggal diam. Roma 8 ayat 28 mengatakan,
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jika pada masa yang lampau Allah mendengar, mengingat, memperhatikan, mempedulikan umat-Nya, kita juga harus meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Allah yang juga mendengar, mengingat, memperhatikan, dan mempedulikan kita. Marilah kita mempercayai Allah yang memelihara hidup kita dalam segala situasi dan kondisi apapun. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami terus untuk meyakini akan janji-Mu yang tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.